Selamat datang di dunia novel. Episode 6254. Situasinya tidak baik. Ya Tuhan, saudaraku, kamu benar-benar tahu segalanya tentang tempat ini. Seru Wang Qiang. Peta tersebut menandai lokasi jalan rahasia yang mengarah langsung ke lokasi khusus di lantai 99. Bagaimanapun, kakakmu adalah seorang spiritualis dunia, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa yang dia amati adalah semua instruksi yang diberikan oleh bola guntur Dewa 9 Warna di puncak menara garis keturunan kuno. Meski orang lain tidak bisa melihatnya. Tapi sebagai pemimpin kebangkitan menara garis keturunan kuno, Chu Feng memperoleh kekuatan observasi yang lebih kuat dari biasanya. Selain itu, Chu Feng, sebagai seorang spiritualis dunia, pandai mengamati, jadi dia secara alami merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan dengan mudah menangkap banyak isi menara garis keturunan kuno. Saudaraku, beritahu aku lokasi apa ini, apa maksudmu, maukah kamu ikut denganku? Wang Qiang bertanya. Kamu pergi ke sana dan tunggu aku dulu. Ingat, jangan berkeliaran, diam saja di sana. Jika bisa rusak, kamu bisa memecahkannya sendiri tanpa menungguku, kata Chu Feng. Lalu, bagaimana denganmu? Wang Qiang bertanya. Ada hal penting lain yang harus aku urus. Saya akan datang mencari Anda setelah saya selesai menanganinya, kata Chu Feng. Ayo pergi bersama. Wang Qiang masih ingin berbagi suka dan duka. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ini lebih nyaman bagimu. Kamu pergi ke sana dan tunggu aku, kata Chu Feng. Kalau begitu, tidak apa-apa, maka kamu harus berhati-hati. Wang Qiang secara alami percaya pada kemampuan Chu Feng, jadi dia berbalik dan memasuki hutan tanpa jejak tinta. Adapun Chu Feng, dia juga berangkat bersama Wang Qiang, tetapi mereka mengambil jalan yang berbeda. Keduanya segera berpisah di hutan. Hutan ini adalah menara garis keturunan kuno tingkat pertama, dan ada banyak jalan menuju tingkat kedua, dan bahkan metodenya pun berbeda. Tapi semua petunjuknya tersembunyi di hutan ini. Orang-orang dari klan surgawi Huangfu masuk, dan setiap orang yang memegang perintah menara mengeluarkan peta. Itulah peta menara garis keturunan kuno. Inilah pengalaman dan rute yang dirangkum nenek moyang kita sejak memasuki menara garis keturunan kuno. Jadi dibandingkan dengan orang lain, mereka cukup familiar dengannya. Meskipun sebagian besar orang masih berada di level pertama, mencari petunjuk bagaimana memasuki level kedua, mereka sudah memasuki level ke-10. Hal ini membuat orang-orang klan surgawi Huangfu sangat bangga. Terutama Huangfu Jiangxing itu. Dia merasa bahwa dia sedang membuka babak baru bagi klan surgawi Huangfu, dan apa yang dia lakukan hari ini pasti akan meninggalkan namanya dalam sejarah. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka memasuki lantai 10, Wang Qiang sudah mencapai lantai 99. Bahkan orang-orang yang dikendalikan oleh Chu Feng berkumpul di berbagai lokasi di menara garis keturunan kuno setelah mencari mereka. Di seluruh lantai 3 hingga 98 menara garis keturunan kuno. Di setiap lantai, orang-orang berkumpul dalam kelompok. Karena ada formasi tersembunyi di setiap lantai. Namun, setelah berkumpulnya orang-orang yang dikendalikan oleh Chu Feng, tubuh mereka mulai hancur. Hanya guntur 9 warna yang disuntikkan Chu Feng ke tubuh mereka yang bergabung ke dalam formasi. Saat ini, lokasi Chu Feng berada di antara dua puncak di pegunungan. Ini adalah lantai 2 menara garis keturunan kuno. Sepertinya tidak ada apa-apa di antara puncak-puncak tersebut, namun nyatanya ada juga formasi yang tersembunyi. Chu Feng memegang tatanan menara di tangan kirinya dan menunjuk ke puncak dengan tangan kanannya. Gumpalan guntur 9 warna terbang melewatinya seperti ular guntur.
Tiba-tiba, ular guntur menabrak sesuatu yang tidak terlihat, menyebabkan riak yang mengamuk di udara. Riaknya menyebar, dan kemanapun mereka melewatinya, kekuatan formasi muncul di tempat yang awalnya kosong. Dalam sekejap mata, formasi setinggi 1000 meter muncul di depan Chu Feng. Formasinya berdetak berirama, dan frekuensinya sangat mirip dengan denyut nadi. Ular guntur mulai bergabung dengan formasi. Setelah integrasi lengkap, formasi tersebut secara bertahap memudar. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Setelah melakukan ini, Chu Feng duduk bersila dan mengaktifkan formula ajaib. Dia mengendalikan boneka yang tersisa. Misi dari semua boneka adalah menemukan formasi yang tersembunyi di setiap lapisan menara garis keturunan kuno, dan kemudian mengintegrasikan guntur 9 warna Chu Feng ke dalamnya. Dengan menyelesaikan misi ini, mereka bisa mati dengan gemilang tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Itulah yang disebut Chu Feng sebagai perbuatan baik. Ini juga alasan mengapa Chu Feng melepas pakaian mereka sebelumnya. Tapi ini juga membutuhkan waktu. Namun untungnya, Chu Feng sudah mempersiapkan diri dengan baik. Meski dikendalikan dari jarak jauh, tidak memakan waktu lama. Akhirnya, saatnya untuk memulai. Setelah boneka di lantai 98 juga menyelesaikan tugasnya, Chu Feng berdiri. Dia menghadapi formasi tersembunyi dan menggunakan formula ajaib yang aneh. Alasan mengapa ini aneh adalah karena metode ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau kekuatan formasi. Setelah Chu Feng mengaktifkan formula ajaib, formasi yang tersembunyi di depannya muncul kembali. Dan formasi yang muncul kembali menjadi sangat ganas, menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Getarannya semakin dahsyat, menyebabkan puncak gunung di sekitarnya runtuh, bahkan retakan pun muncul di pegunungan yang jauh. Seluruh lantai 2 jelas terguncang. Seluruh menara garis keturunan kuno merasakan sedikit gempa. Orang-orang di luar juga bisa melihat dengan jelas. Yang lain hanya penasaran dengan adegan ini. Namun semua orang di klan surgawi Huangfu tampak gelisah. Bahkan Huangfu Zantian melihatnya dengan sangat serius. Mereka telah memasuki menara garis keturunan kuno berkali-kali, tetapi mereka belum pernah melihat menara itu bergetar. Meski begitu, guncangan yang terjadi tidak terlalu parah. Namun hal ini seringkali menunjukkan bahwa sesuatu mungkin sedang terjadi di menara garis keturunan kuno. Dan ketika mereka bingung, kekuatan formasi menara garis keturunan kuno muncul dari tingkat kedua dan segera menutupi seluruh menara garis keturunan kuno. Kemanapun kekuatan formasi berlalu, menara garis keturunan kuno benar-benar berubah menjadi transparan. Dan karena formasinya, meskipun tempat di dalam menara garis keturunan kuno jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar, orang masih dapat menemukan semua orang di sana. Tidak semua orang juga. Karena ada 2 posisi yang tidak bisa dilihat orang. Salah satunya adalah 99 lantai. Bagian dari lantai 99 tidak terlihat oleh manusia, dan disitulah Wang Qiang berada. Ada juga lantai atas menara garis keturunan kuno. Dibandingkan dengan lantai 99, di mana hanya area kecil yang tidak terlihat, lapisan paling atas menara garis keturunan kuno sama sekali tidak terlihat. Namun saat ini, masyarakat tidak terlalu peduli. Mata semua orang terfokus pada lantai 2. Apakah itu dia? Saat ini, mata semua orang terfokus pada Chu Feng. Mata semua orang menjadi sangat terkejut, dan beberapa bahkan merasa tidak percaya. Mereka dapat melihat bahwa formasi agung memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan, dan formasi itulah yang membuat seluruh menara garis keturunan kuno bergetar. Tapi Chu Feng, dengan tubuh kecilnya, menolak formasi menakutkan itu. Yang paling penting adalah di bawah konfrontasi Chu Feng, formasi menakutkan secara bertahap melemah.
Dan selama perubahan, guntur 9 warna benar-benar muncul dalam formasi yang menyusut. Tuan Shan Tian. Pada saat ini, semua tetua klan Huangfu Tian memandang Huangfu Shan Tian. Mereka semua melihat bahwa formasi yang ditaklukkan Chu Feng bukanlah masalah kecil. Ini mungkin terkait dengan kepemilikan kekuatan menara garis keturunan kuno. Apa yang masih kamu lakukan? Kenapa kamu tidak masuk dan mengambilnya? Kata Huangfu Zhantian. Begitu Huangfu Zhantian mengucapkan kata-kata ini, banyak tim klan surgawi Huangfu bergegas ke menara garis keturunan kuno dengan pesanan menara di tangan. Karena percakapan antara Huangfu Zhantian dan para tetua dilakukan secara diam-diam, orang lain tidak dapat mendengarnya sama sekali. Yang lain hanya berpikir bahwa klan surgawi Huangfu baru saja menambahkan lebih banyak orang untuk memasuki menara garis keturunan kuno. Hanya Jie Shanxian yang sedikit mengernyit, situasinya tidak baik. Dia menyadari bahwa bala bantuan klan surgawi Huangfu saat ini sebenarnya ditujukan pada Chu Feng. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.